Perbedaan pilot dan bangkrut. Kadang, kita sering mengatakan bahwa perusahaan dengan kondisi yang sama dengan kata bangkrut atau dengan sebutan pilot. Lalu, kenapa jika dengan kondisi yang sama tapi kita menyebutnya berbeda? Kenapa kita tidak menyebut dengan kata bangkrut saja atau pilot saja? Nah, oleh karena itu, konten kali ini kita akan membahas perbedaan antara bangkrut dan pilot. Tapi, sebelum kita lanjutkan, untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dulu ya, karena tekan subscribe itu gratis guys. Pilot dan bangkrut sering diartikan sama, padahal maknanya dari kedua kata tersebut berbeda dengan status hukum yang berbeda pula. Dari segi keuangan, pilot bisa saja terjadi pada perusahaan yang keuangannya dalam keadaan baik-baik saja. Dan bisa jadi, ketika pilot, perusahaan mampu membayar tagihan kewajiban melalui sisa aset yang dimilikinya. Namun, perusahaan dikatakan bangkrut jika terdapat unsur keuangan yang tidak sehat dalam perusahaannya. Pilot diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dari aturan ini, pilot dapat dijatuhkan kepada debitur yang memiliki dua kreditur atau lebih. Debitur dikatakan pilot jika tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Status kepailitan dapat dijatuhkan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari krediturnya. Setelah dinyatakan pilot, maka aset perusahaan akan dikelola oleh kurator yang ditunjuk serta diawasi oleh pengadilan niaga. Aset yang disita dari debitur akan dijual untuk melunasi utang kepada krediturnya. Lalu, sidang pilot akan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah permohonan didaftarkan. Pengadilan niaga akan memanggil debitur dan kreditur dalam sidang, termasuk memutuskan apakah perusahaan debitur diputus pilot. Namun, jika ada pihak yang kurang setuju, maka masih bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Sementara itu, bangkrut merupakan sebuah kondisi perusahaan yang menderita kerugian besar sampai jatuh sehabis-habisnya, sehingga perusahaan gulung tikar. Penyebab bangkrutnya suatu perusahaan dikarenakan kerugian yang dialaminya. Perusahaan yang mengalami bangkrut ditandai dengan adanya indikator manajerial dan operasional. Artinya, pihak manajemen tak mampu lagi mengolah perusahaan dan mempertahankannya dengan kondisi biaya operasional yang membengkak. Sebab yang lainnya juga dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang rendah, sehingga menjadi lemahnya peluang bisnis, dan perusahaan tidak mendapatkan profit. Di dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 18-PUU-6-2008, dinyatakan bahwa ada dua faktor penyebab kebangkrutan, yaitu 1. Faktor eksternal di luar kewenangan pengusaha seperti kebijakan IMF menutup sejumlah bank di Indonesia yang mempunyai dampak pada pengusaha-pengusaha maupun buruh. 2. Adanya mismanagement seperti tahun 1998 sehingga IMF memaksa menutup sejumlah bank di Indonesia. Sehingga bank di Indonesia bangkrut dan berimbas pada perusahaan di Indonesia yang bangkrut. Beberapa perusahaan yang bangkrut di Indonesia masih bisa beroperasi meski sudah ditetapkan status bangkrutnya. Namun, perusahaan yang bangkrut tetap berada di bawah pengawasan pengadilan dan mendapatkan perlindungan terhadap kreditur sampai kondisi perusahaan membaik. Perusahaan yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dapat keluar dari status bangkrutnya apabila telah melakukan restrukturisasi sampai kembalinya menjadi profit atau dengan cara perusahaan diambil alih oleh pihak ketiga. Pilot maupun bangkrut dapat dihindari oleh pelaku bisnis. Meski perbedaan pilot dan bangkrut cukup jauh, namun terdapat kesamaan dalam menghindarinya, yaitu 1. Mengatur keuangan sesuai SOP. 2. Tidak tergoda dalam usaha perusahaan lain. 3. Memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. 4. Menciptakan strategi yang efektif dan efisien. 5. Mengikuti program pelatihan yang membahas pengetahuan lebih lanjut. Demikianlah perbedaan antara pilot dan bangkrut. Namun, pilot maupun bangkrut sejatinya dapat dilihat pada kondisi keuangan perusahaan. Dengan tata kelola keuangan yang baik, pilot dan bangkrut dapat dihindari oleh pelaku usaha.